Nampak? Siap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya yaitu nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul kembali, belajar bersama walaupun dalam situasi yang berbeda. Kita belajar dengan daring atau online. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan apa belum? Sudah. Ya, kita sebelum sekolah, belum belajar, harus makan lebih dahulu. Makan makanan yang bergizi, juga harus olahraga, tetap semangat. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, yang pastinya dapat meningkatkan imun tubuh kita. Ya, kita harus selalu menjaga yang namanya 3M. 3M adalah singkatan dari apa coba? Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Iya, betul. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya, kita juga harus mempersiapkan untuk belajar ini, persiapan bukunya, pulpennya, dan lain-lain. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Ya, bagus. Sudah. Sebelum belajar, kita mulai dengan membaca doa. Ayo, siapa yang mau bantu Bapak baca doa? Si Adi. Adi, ayo Di, baca doa Di. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Berikutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, negeriku aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kegiatan berikutnya yaitu membaca selama 5 menit. Boleh membaca buku apa saja yang dekat dengan kalian. Ini dilakukan selama 5 menit. Sudah selesai membacanya? Sudah. Iya, bagus. Sekarang Bapak akan mengabsen. Apa semuanya sudah hadir? Sudah. Iya, bagus. Kalau semuanya sudah hadir.
Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang materi pelajaran yang telah lalu? Kita belajar tentang apa yang kemarin? Sumber daya alam. Iya. Kemarin kita belajar tentang lingkungan dan sumber daya alam. Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat menjadikan kita menjadi anak yang sehat, anak yang beriman, dan berakhlak mulia. Ya, terima kasih untuk yang masih ingat materi yang lalu. Ya, pelajaran hari ini Bapak akan mulai dengan membacakan KD. KD yang pertama yaitu IPS. Siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, KD Bahasa Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, pengiriman barang, dan lain-lain secara cermat. KD IPA, siswa mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet. Materi pelajaran itu bisa kalian lihat di grup WA. Ya, video YouTube, handout maupun linknya bisa dilihat di grup WA. Tinggal dibuka dan dilihat. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Kita akan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati gambar jenis magnet, menyimak presentasi melalui WA Group peserta didik mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet dengan membaca teks pengalaman belajar dari negara ASEAN melalui grup WA peserta didik mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Peserta didik mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis formulir pengiriman barang dan lain-lain secara cermat. Berikutnya, kita masuk ke materi. Bapak ingin bertanya lebih dahulu, kira-kira benda-benda di rumah kalian yang bisa ditarik magnet itu apa saja? Coba sebutkan. Jarum, peniti, paku, baut, obeng, gunting, dan lain-lain. Ada jarum, ada peniti, paku, klip kertas, baut, obeng, gunting, dan lain-lain. Itu semua adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Sekarang benda apa saja dari magnet coba? Dinamo, speaker, kompas. Iya. Di dalamnya itu benda tersebut biasanya ada yang namanya magnetnya. Di dalam speaker itu ada magnet, ada kompas juga ada. Magnet atau magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet atau magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis, litos yang berarti batu magnet. Ya, kita lihat dulu video YouTube-nya. Magnet. Ping lompat tuh kasih sulit aja. Magnet dapat menarik benda tertentu. Bentuk senama, tolak menolak.
Kutub tidak senang tarik menarik. Panas. Magnet cenderung mempertahankan sifat magnetan. Kutub utara magnet menghadap kutub utara magnet bumi. Jarum magnet. Daerah di sekitar magnet yang terpengaruh magnet. Namanya medan magnet. Suara nanti. Daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh magnet. Disebutnya medan magnet. Garis-garis gaya magnet. Jenis-jenis magnet. Magnet alam. Magnet buatan alam, ada magnet buatan. Macam magnet. Ada magnet batang. Ada magnet ladam. Silinder. Magnet jarum. Kita membuat magnet. Dengan cara digosok. Induksi. Dengan cara elektromagnetik. Ada yang ngikarak lagi. Ayah Pak ya suaraan lo. Udah cukup. Setelah melihat video di YouTube, kita akan lanjut ke pembahasan. Tadi ada di YouTube itu tentang kutub magnet. Kutub magnet yang sama apabila didekatkan akan saling tolak menolak. Apabila kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Magnet kutub utara akan selalu tertarik ke magnet kutub selatan. Macam-macam magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Cara membuat magnet dengan cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Berikutnya kita akan belajar tentang formulir.
Ini jenis formulir. Ada daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, formulir pendaftaran, slip tabungan. Daftar riwayat hidup terdiri dari data pribadi, riwayat hidup, riwayat pendidikan, keluarga, dan prestasi. Pada saat kita mengisi data pribadi, biasanya ada nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, hobi, dan jenis kelamin. Riwayat pendidikan biasanya berisi tentang jenjang pendidikan yang telah ditempuh sampai saat ini. Ada data keluarga, biasanya berisi tentang nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, jumlah saudara, dan nama saudara. Kalau prestasi biasanya berisi tentang daftar prestasi yang pernah diraih. Ada lagi formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah dokumen yang harus diisi oleh pihak yang akan mengirimkan barang. Petunjuk pengisian barang. Pertama, gunakan huruf kapital. Cantumkan identitas diri, cantumkan informasi jenis barang, pastikan berat barang, lalu nomor kontak pengirim. Formulir pendaftaran adalah untuk mendaftarkan diri pada suatu organisasi. Jenis formulirnya adalah slip tabungan. Slip tabungan biasanya berisi tentang nama, nomor rekening, nominal yang akan ditabung, tanda tangan, dan tanggal pengisian. Jangan harus diisi berbeda dengan tempat cetak. Tadi kita sudah melihat video YouTube tentang formulir. Formulir pengiriman barang adalah suatu format yang berisi keterangan-keterangan keadaan produk atas dasar order dari salah satu perusahaan dengan telah adanya klausul dari produsen. Formulir pengiriman barang berisi tentang keterangan-keterangan yang berisi nama, alamat produsen, tanggal pembuatan, dan format pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang umumnya diisi langsung oleh petugas berdasarkan data-data yang sudah diberikan pada saat barang atau dokumen yang hendak dikirim. Contoh di sini adalah formulir pengiriman barang dalam negeri. Nama awal Putra, nama akhir Kusworo, atau nama lengkapnya Putra Kusworo. Alamat penerimanya Jalan Budi Utomo nomor 22 RT 3 RW 1 Kelurahan Ngempel Kecamatan Bolang. Provinsi Jawa Timur, kotanya Tuban, kode posnya 62391. Teleponnya 0822 sekian. Data pengirimnya di sini. Nama awal Erwin, nama akhir Sitompul atau nama lengkapnya Erwin Sitompul. Alamat penerimanya Jalan Sultan Ageng nomor 79 RT 4 RW 2 Kelurahan Jati Kecamatan
Pulung. Provinsinya Jawa Tengah, kota kabupatennya Solo, kode posnya 65231. Lalu tanda tangan, nama lengkap pengirim, tanda tangan petugas. Bahasan berikutnya yaitu tentang ASEAN. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang biasa disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN memiliki prinsip yang dipegang teguh yakni meningkatkan kedamaian, keamanan, kemakmuran di kawasan ASEAN. ASEAN menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota. ASEAN menolak agresi, ancaman, kekuatan, dan bertentangan dengan hukum internasional. D. Mengutamakan jalan damai dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan ASEAN tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara anggota. Kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN tahun 2011. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam maupun konflik. Contoh, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pada korban topan Haiyan di negara Filipina. Kita akan membahas tentang LKPD evaluasi, yaitu tentang diskusi kelompok dan cara mengerjakan LKPD dan evaluasi. Ini telah dibuat dan Bapak kirim di grup WA. Tinggal dibaca, dipahami cara pengisian lembar tugasnya. Untuk mengerjakannya sudah ada tata caranya di situ, tinggal dibaca. Untuk mengerjakannya itu nanti Bapak minta perwakilan untuk mempresentasikan tugasnya. Yang satu membacakan presentasi, yang lain tugasnya itu memvideokan, lalu dikirim ke grup WA. Nanti jawabannya bisa melalui foto. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran, tadi kita sudah belajar apa saja, coba. Siapa yang tahu kita belajar tentang apa? Magnet. Terus belajar tentang apa lagi? Membuat formulir. Benda-benda apa saja coba tadi kita yang sudah belajar magnet itu yang bisa ditarik. Benda apa saja coba yang masih ingat? Jarum, gunting, klip kertas. Terus apa lagi? Iya. Terus formulir, contoh formulir apa saja coba? Formulir pengiriman barang, terus apa lagi? Ada slip tabungan. Lalu apa?
Daftar riwayat hidup. Masih ingat tidak? Tidak, Pak. Tidak. 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 Iya. Tadi belajar tentang kutub magnet. Apabila kutubnya sama, itu tolak menolak. Apabila yang berbeda, itu akan tarik. Menarik. Ya. Terus, macam-macam magnet. Ada magnet apa saja coba? Magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet logam. Dan terakhir magnet Ada lingkaran. magnet. Iya. Jadi kita belajar tentang magnet, tentang formulir, tentang ASEAN. Tanggung jawab kemarin. Bisa, Pak? Bagaimana pelajaran hari ini? Apa menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kan, bagus. Karena kita belajar tentang magnet, ASEAN, juga formulir. Baik, kita akan masuk ke baik, kita masuk ke pengerjaan lembar LKPD. PD-nya masih sama dengan tema wirausaha. Temanya kerja keras berbuah kesuksesan. Di sana nanti kalian akan mendapati kegiatan yang harus diisi. Di antaranya yaitu aktivitasnya. Sini ada pertanyaannya, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Yang keduanya, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Yang ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Yang keempat, apa yang kamu dapat pelajari dari cerita Bu Made? Ya, Bu Made di sini nanti ada bacaannya, tinggal dibaca, dipahami, lalu isiannya di kotak diisi. Bisa dengan cara pembagian kelompok, atau kalau mau pribadi juga boleh. Lalu yang kedua itu ada pengisian untuk formulir. Diisi oleh nama perwakilan boleh. Contoh di sini ada nama awal, nama akhir, alamat penerima, provinsinya di mana, kota, kabupaten, kode pos, dan telepon atau HP. Data pengirim boleh siapa saja, contoh ini mah ya. Boleh teman kalian. Nama awal, nama akhir apabila memiliki dua nama, Asep Saripudin, nama awal berarti Asep, nama akhirnya Saripudin. Alamat penerimanya diisi, provinsinya, kota, kabupaten, kode pos, telepon. Lalu di bawahnya terdapat tanda tangan dan nama pengirim. Ditulis nama pengirimnya siapa, nanti tanda tangan petugas.
Ada petugasnya itu siapa saja. Bukan nama pengirim atau nama penerima, ini nama petugasnya. Lalu ada lagi mengapa kita mencantumkan kode pos formulir pengiriman barang? Kira-kira untuk apa kalau mencantumkan kode pos? Apa yang terjadi jika alamat penerima tidak ditulis dengan lengkap? Nah, kira-kira apa? Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim penerima dengan formulir tersebut? Isi formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data format yang berbeda. Dan pernah menempuh paket datang, nah, biasanya paket itu berisi tentang alamat, terus nomor telepon, jenis barang, sama seperti itu. Isi saja datanya. Kalian boleh mencari referensinya di Google. Lalu LKPD berikutnya itu tentang magnet. Di sini ada contoh percobaan magnet. Medan magnet adalah daerah wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tapi dapat digambar. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Jadi ditulis kira-kira tujuan percobaan di atas itu untuk apa. Lalu bahan-bahannya ditulis ulang, langkah-langkah percobaannya. Lalu hasil percobaannya apa, di situ tulis. Lalu yang terakhir yaitu simpulan. Berikutnya setelah mengerjakan LKPD, kita ke evaluasi. Evaluasinya sudah Bapak kirim linknya di grup WA. Tinggal dibuka. Passwordnya yaitu formatif 1. Di sana ada pertanyaan kurang lebih sikap yang harus dikembangkan seorang wirausaha agar usahanya berkembang dari waktu ke waktu adalah titik-titik, ada A, B, C, D. Jaya membuka usaha fotokopi. Ia mempekerjakan 3 orang dari desanya sendiri dengan menggunakan mesin fotokopi buatan Jepang. Dari usaha yang dijalankan Pak Jaya tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah, di situ cari A, B, C, D jawabannya. Nomor 3 di bawah ini adalah bahan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Keempat, itu adalah salah satu contoh formulir yang baik dan benar. Yang kelima, penulisan yang tepat pada tempat dan tanggal penulisan formulir di bawah. Cari mana penulisan yang paling tepat. Lalu nanti ada pengisian. Ini akan isinya oleh Bapak. Ya. Ada A, B, C, D di bawahnya diisi. BC-nya 10 soal. Dan esainya 5 soal. Pengisiannya itu bisa dengan cara, kalau sudah diisi, dengan dipoto, kirimkan ke grup web. Nah, untuk presentasinya nanti salah seorang perwakilan kelompok itu mempresentasikan dengan cara apa?
dengan cara mengumpulkannya melalui video. Jadi pada saat membaca presentasi, salah satunya itu memvideokan kegiatan tersebut. Kalau ada pertanyaan yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat Japri. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Ya, perwakilan ketua kelasnya untuk berdoa. Iya, setelah selesai berdoa, mari kita ulang. Dan untuk kegiatan berikutnya, tadi Bapak sudah sampaikan, bisa kalian lihat di grup WA. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.